Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ramla97. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai mengelola aset tetap part yang kedua, yaitu tentang metode penyusutan aktiva tetap yang terdiri dari 5 metode yang sering digunakan oleh perusahaan. Ada metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, metode satuan jam kerja, dan metode satuan hasil produksi. Jadi jangan di skip ya videonya, tonton sampai habis untuk kalian memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Oke, nah bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini, minta dukungannya untuk like, comment, subscribe, serta share ya channel YouTube ini. Nah, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Metode penyusutan aset tetap. Di sini saya menjelaskan mengenai 5 metode yang terdiri dari metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun ganda, metode satuan jam kerja, dan metode satuan hasil produksi. Masing-masing dari metode ini mempunyai rumus sendiri-sendiri ya. Pertama, metode garis lurus atau straight line method. Penyusutan diperoleh dari harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan usia ekonomis. Nah, harga perolehan adalah harga beli barang ditambah dengan biaya-biaya yang mengikutinya. Sedangkan nilai residu adalah nilai sisa dari aset tetap tersebut setelah habis masa penggunaannya. Kemudian usia ekonomis adalah usia manfaat dari aset tetap tersebut. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dasar-dasar dari mengelola aset tetap, bisa dilihat di channel YouTube saya yang mengelola aktiva tetap part pertama ya. Nah, untuk contohnya yaitu sebuah gedung dibeli pada 1 Januari 2017 dengan harga 750 juta. Estimasi manfaat gedung yaitu 50 tahun dan nilai residunya ada 30 juta. Di sini teman-teman disuruh menyusun jurnal penyesuaian 31 Desember 2017. Cara mencari penyusutannya yaitu 750 juta diambil dengan 20 juta dikurangi dengan 20 juta dibagi dengan 50. Nah, hasilnya yaitu 14 juta. Nah, 14 juta di sini menunjukkan penyusutan per tahun. Jadi ini per tahun. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan gedung ada di kredit. Nah, untuk jurnalnya ini sudah paten untuk penyusutan. Tinggal nanti teman-teman menyesuaikan saja nama aset tetap itu apa. Misalnya gedung, bangunan, ataupun kendaraan, mobil, dan sebagainya. Yang kedua ada metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit method. Nah, cara mencari penyusutannya yaitu dengan cara sisa usia aset pada masa penggunaannya dikali dengan jumlah yang disusutkan dibagi dengan jumlah angka tahun usia aset tetap tersebut. Contohnya, PT Pancajaya pada tanggal 2 Januari membeli sebuah mesin dengan harga 315 juta dan langsung dioperasikan pada bulan Januari. Di sini perlu ditekankan ya, bulan Januari. Taksiran usia penggunaannya adalah 5 tahun dengan nilai residu 15 juta. Mesin tersebut disusutkan dengan metode sum of the years method. Susunlah jurnal penyesuaian 31 Desember 2017. Nah, kita disuruh menyusun jurnal penyesuaian 31 Desember. Berarti dari Januari sampai dengan Desember ada 12 bulan atau 1 tahun, seperti itu ya. Nah, ketika menggunakan metode jumlah angka tahun, teman-teman pertama menyusun terlebih dahulu tabel yang berisi kolom angka tahun, sisa usia, kemudian perhitungan penyusutan yang diperoleh dari nilai buku, kemudian ada jumlah depresiasi. Pertama, di angka tahun kita isikan, berhubung di sini usia penggunaannya 5 tahun, maka kita
ketikkan di sini, tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, hasilnya adalah 15. Nah, untuk sisa usia di sini apabila tahun pertama berarti sisa usia penggunaan aset tetap tersebut ada 5 tahun. Kemudian jika tahun kedua berarti 4 dan seterusnya. Kayak dibalik aja sih, jadi 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Nah, untuk perhitungan penyusutannya, misal di tahun pertama kita caranya sisa usia dibagi dengan total angka tahun ini. Jadi 5/15 dikali dengan nilai buku. Nah, nilai buku ini diperoleh dari harga perolehan 315 juta dikurangi nilai residu 15 juta. Hasilnya 300 juta. Nah, seperti ini semuanya 300, 300, 300. Yang ini tinggal menyesuaikan 5, 4, 3, 2, 1 dengan jumlah depresiasi tahun pertama 100 juta, tahun kedua 80 juta, tahun ketiga 60 juta dan seterusnya. Nah, misal angka tahun yang pertama di sini 100 juta. Nominal 100 juta ini berarti dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi otomatis ini untuk tahun 2017, ini 2018, 2019, 2020 dan 2021. Untuk jurnalnya yaitu sama beban penyusutan di debit sebesar 100 juta dan akumulasi penyusutan mesin di kredit 100 juta rupiah. Gimana? Mudah kan? Kita pindah ya ke metode yang ketiga. Yang ketiga yaitu metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Nah, tarif penyusutan diperoleh dari 100 dibagi usia ekonomis dikali dengan 2. Kenapa di sini dikali dengan 2? Karena di sini ada kata-kata ganda. Nah, ganda itu dikalikan dengan 2. 100 ini sudah rumus gitu ya. Kita langsung ke contohnya agar teman-teman paham. Sebuah kendaraan mulai dioperasikan pada 2 November 2018. Kendaraan tersebut diperoleh dengan harga 165 juta dan ditaksir selama 5 tahun. Penyusutan menggunakan saldo menurun ganda atau double declining balance method. Nah, langkah yang pertama kita cari dulu berapa tarif penyusutannya, yaitu dengan cara 100 dibagi dengan 5 dikali 2. Hasilnya adalah 40%. Persennya kita tambahkan saja, persen gitu. Nah, langkah yang kedua setelah kita menemukan tarif penyusutan, teman-teman menyusun tabel yang berisi nomor, periode, perhitungan, beban depresiasi, akumulasi depresiasi, dan nilai buku. Untuk nomor di sini kan ada 5 tahun, berarti kita membuatnya 6. Nah, nanti saya tampilkan di sini untuk rentang waktunya, gitu ya, biar kalian paham. Nah, misalnya di sini kita tulis dulu untuk nomor diisi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian periodenya tahun 2018, 19, 20 sampai 2023. Nah, perhitungannya karena tadi aktiva tetap tersebut diperoleh di awal bulan November, maka untuk mencatat atau mencari penyusutan sampai bulan Desember berarti dari November awal sampai Desember akhir ada 2 bulan. Nah, di sini kita tuliskan 2/12 dikali dengan 40% itu adalah tarifnya. Kemudian dikali 165 juta, ini adalah harga perolehan awalnya. Kemudian diperolehlah beban depresiasi selama 2 bulan yaitu 11 juta.
Kemudian akumulasi depresiasi ini adalah akumulasi dari setiap tahunnya. Di sini kan baru 11 juta, berarti kita tuliskan saja 11 juta. Nah, nilai buku di sini adalah harga perolehan dikurangi dengan dikurangi dengan beban depresiasi. Jadi hasilnya 154 juta rupiah. Untuk tahun yang kedua 2019, 2020, 2021 sampai 2022, kenapa tidak ada propernya seperti ini? Karena dia 1 tahun bulat. Kalau kita mau disertakan ada propernya seperti ini kan berarti 12/12 sama dengan 1. Jadi tidak usah disertakan seperti itu ya. Jadi ini adalah penyusutan untuk 2 bulan, ini 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, dan yang paling akhir ini ada 10 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan awal bulan November. Berarti Januari, Februari, Maret, April sampai dengan 31 Oktober. Ada 10 bulan. Makanya di sini 10 dibagi dengan 12 dikali 40 dikali nilai buku tahun lalu, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke tahun 2019 ya. Tahun 2019 yaitu langsung saja tarif penyusutan 40% dikali dengan 154 juta, yaitu diperoleh dari nilai buku ini. Beban depresiasi ini dikali ini sama dengan 61.600. Akumulasinya diperoleh dari 11 juta ditambah 61.600. Nanti yang ini nilai bukunya diperoleh dari 154 dikurangi 61.600. Seterusnya seperti itu sampai akhir. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk jurnal penyesuaiannya di sini saya sajikan 2 agar teman-teman juga tidak bingung. Ini beban penyusutan 31 Desember 2018, ada beban penyusutan di debit 11 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan di kredit ada 11 juta rupiah. Dan jurnal penyesuaian 31 Desember 2019 ini bulat 1 tahun ya. Nominalnya 61.600.000 rupiah. Oke. Jika teman-teman masih bingung tentang metode-metode yang sudah saya jelaskan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian yang keempat ada metode satuan jam kerja atau service hours method. Nah, penyusutan diperoleh dari jam kerja yang dapat dicapai dikali dengan tarif penyusutan tiap jam kerja. Nah, tarif penyusutan tiap jam kerja itu diperoleh dari harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran total jam kerja. Contohnya, PT Adam Jaya mempunyai sebuah mesin yang dibeli pada 1 Januari 2017 dengan harga perolehan 180 juta. Mesin ditaksir mempunyai kemampuan produksi sebesar 85.000 jam. Dalam tahun 2017 telah digunakan 18.000 jam. Nilai sisa dari mesin adalah 10 juta rupiah. Nah, apa saja yang diketahui? Yang pertama ada HP 180 juta, NR 10 juta, taksiran jam kerja 85.000 dan pemakaian 18.000 jam. Yang pertama, teman-teman harus mencari terlebih dahulu tarif penyusutannya yang diperoleh dari HP Men NR pertaksiran, yaitu 180 juta diambil 10 juta dibagi dengan 85.000, hasilnya 2.000 per jam. Jadi 1 jam
dihargai 2.000, jadi penyusutannya 2.000. Nah, sedangkan untuk 18.000 kita sudah pakai 18.000, berarti dikali dengan 2.000 hasilnya adalah 36 juta. Jadi di tahun 2017 mesin ini mengalami penyusutan sebesar 36 juta. Jurnalnya didebet beban penyusutan, dikredit akumulasi penyusutan mesin sebesar 36 juta rupiah. Dan yang kelima, ada metode satuan hasil produksi atau Productive Output Method. Nah, di sini metode ini hampir sama dengan metode satuan jam kerja. Hanya saja di metode satuan jam kerja kita acuannya adalah jam kerja aktiva tetap tersebut. Tapi kalau satuan hasil produksi berarti dari output produk yang dihasilkan itu berapa, seperti itu. Nah, penyusutannya diperoleh dari jumlah satuan produk yang dihasilkan dikali tarif penyusutan persatuan. Tarif penyusutan persatuan diperoleh dari HP - NR dibagi taksiran jumlah produk yang dihasilkan, seperti itu. Contohnya, PT Adam Jaya mempunyai sebuah mesin yang dibeli 1 Januari dengan harga 200 juta. Mesin ditaksir mempunyai kemampuan produksi sebesar 600.000 unit. Dalam tahun 2017 telah menghasilkan 70.000 unit, nilai sisa 20 juta. HP 200, NR 20, taksiran produksi 600.000 unit, pemakaian 70.000 unit. Tarif penyusutan yaitu 200 juta dikurangi 20 juta dibagi 600.000, kemudian diperolehlah 300 per unit. Nah, 300 ini yang akan dikalikan dengan output dari mesin itu, yaitu 70.000. Maka 300 rupiah dikali dengan 70.000, hasilnya adalah 21 juta. Nah, ini menunjukkan penyusutan untuk tahun 2017, di mana jurnalnya beban penyusutan didebat dan akumulasi penyusutan mesin dikredit, seperti itu. Gimana, mudah kan untuk metode penyusutan aset tetap? Nah, di sini saya juga menyediakan latihan soal bagi teman-teman yang ingin mengerjakan latihan soalnya. Sudah lengkap dari metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun ganda, metode satuan jam kerja, dan metode satuan hasil produksi. Oke, silahkan dikerjakan bagi yang berkenan. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan mengenai metode penyusutan aktiva tetap. Gimana, sudah pada paham kan? Bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan seputar metode penyusutan aktiva tetap, bisa kalian sertakan di kolom komentar. Oke, see you. Thank you for watching.